Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Nanang Setiawan di dalam program Kabar Petang. Hari ini Rabu 12 Oktober 2022 kita akan membahas isu-isu terkini dengan narasumber yang terpercaya dalam sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Negara menyusul kabar kontaminasi etilen oksida atau ETO. Paparan senyawa ini disebut-sebut meningkatkan resiko kanker. Menyusul Hong Kong dan Singapura, Malaysia juga mengumumkan mendapati beberapa produk mie sedap yang mengandung etilen oksida. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan dua jenis produk mie sedap beserta tanggal kadaluarsanya. Lewat akun Twitter resminya, Public Health Malaysia mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan dua varian produk mie sedap, yakni Korean Spicy Chicken tanggal kadaluarsa 21 Mei 2023 dan Korean Spicy Soup tanggal kadaluarsa 17 Maret 2023. Apa bahaya etilen oksida bagi kesehatan? Apakah produk-produk mie instan yang diproduksi saat ini memenuhi standar keamanan pangan yang sehat? Bagaimana politik pangan dan politik kesehatan dalam pandangan Islam? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Dr. Amin dari Help Syariah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Amin. Sejumlah negara menarik peredaran produk mie instan asal Indonesia. Mie sedap varian Korean Spicy Chicken, Korean Spicy Soup lantaran ditemukan kandungan etilen oksida dari hasil pengujian. Temuan etilen oksida pada dua varian ini pertama kali diungkapkan oleh Otoritas Pangan Hong Kong atau CFS. Lantas sebenarnya apa itu kandungan pestisida berjenis etilen oksida dan bagaimana dampaknya, Dok? Baik, terima kasih Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin kita mesti tahu dulu ya apa itu ya, atau ethylene oxide. Jadi ethylene oxide itu memiliki rumus molekul C2H4O ya dengan nama dagang macam-macam ya, nama dagang yang ada banyak, 1,2 epoksi etan, kemudian oksiran, dimethylene oxide, kemudian juga dikenal dengan EO, oksan, dan yang lain-lain. Nah, apa sebenarnya apakah ada kegunaan etilen oxide ini sehingga ditemukan di dalam produk mie instan ya? Sebenarnya kegunaan dalam bidang industri ada ya. Jadi misalkan dia digunakan sebagai fumigan untuk pangan dan tekstil, kemudian di bidang kesehatan itu untuk sterilisasi instrumen operasi ya, untuk ukuran operasi, kemudian sebagai fungisida di bidang pertanian, dan digunakan juga dalam sintesis organik ya, khususnya dalam produksi etilen glikol. Kemudian juga sebagai bahan baku pembuatan akrilonitril dan surfaktan non-ionik. Jadi bukannya tidak ada kegunaannya, tapi memang ada kegunaannya. Maka kemudian oleh karena etilen oxide tadi itu selain dipakai oleh manusia dalam bidang industri dan pertanian dan juga perikanan, akan tetapi bukannya tanpa efek samping gitu ya. Jadi ada juga efek sampingnya. Maka kemudian dibuatlah regulasinya. Eh, apa efek sampingnya? Jika digunakan tidak sesuai dengan prosedur, maka bahayanya adalah misalnya jika terhirup gitu ya, paparan yang berlebih itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, pada hidung, pada tenggorokan, dan juga saluran pernafasan secara keseluruhan gitu.
Kemudian ada juga efek negatif terhadap susunan saraf pusat, bisa pusing, bisa kejang, dan bahkan sampai koma gitu. Kemudian ada juga efek negatif pada darah, ada juga efek negatif pada paru-paru sehingga menyebabkan kerusakan paru. Paru-paru bisa bengkak dan seterusnya. Dan juga disebut sebagai eh, zat yang bersifat karsinogenik. Apa itu? Bisa menyebabkan kanker dalam waktu yang lama. Nah, kemudian jika tertelan, maka bahan ini juga eh, akan memiliki efek apa namanya yang cukup banyak ya, efek negatif yang cukup banyak. Misalkan karsinogenik, reproduktif, aborsi spontan, kemudian keracunan saraf, penurunan tingkat kesuburan pada hewan jantan dan kematian janin gitu, serta bisa apa namanya menjadikan efek mutanogenik. Kemudian jika kontak dengan mata akan iritasi kornea, kemudian terluka bisa bersentuhan dengan cairan bahan ini ya. Kemudian juga bisa menyebabkan katarak. Kemudian bagaimana efeknya pada kulit? Ya, bahan ini bisa diserap langsung melalui kulit sehingga menyebabkan respons alergi, kemudian kulit menjadi melepuh dan luka bakar ya bila bersentuhan. Tentu saja pemirsa sekalian bahwa ethylene oxide ini memiliki efek-efek yang seperti saya sebutkan tadi itu tentu dalam dosis tertentu ya tidak tidak apa namanya semua dosis akan berakibat seperti itu. Misalkan ketika dia menjadi residu seperti yang disampaikan di dalam apa namanya kewenangan badan kewenangan atau otoritas makanan yang ada di Hong Kong misalnya ya ditemukan residu ethylene oxide dalam kadar tertentu yang itu disinyalir merupakan apa namanya sisa dari insektisida yang dipakai ketika uh, bahan olahan tadi masih belum diolah ya masih dalam apa dunia pertanian maka tentu saja dalam kadar tertentu itu tidak menimbulkan efek-efek yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi sama halnya dengan misalkan begini ya. Apakah eh, misalnya gula ya itu berbahaya bagi manusia apa enggak? Nah, dalam kadar tertentu tidak berbahaya. Ya. Gula atau apa namanya ini karbohidrat misalkan ya dalam tubuh itu berbahaya enggak? Dalam kadar tertentu enggak bahaya. Kemudian protein, bahaya enggak? Dalam kadar tertentu enggak bahaya. Tapi dalam kadar tertentu yang lain, misalkan kadarnya lebih tinggi, dia akan berbahaya. Gitu. Gula misalkan bisa menimbulkan uh, penyakit diabetes mellitus, kemudian apa namanya ini paru-paru ketika dia dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita gangguan fungsi ginjal, ya dia akan menyebabkan uremia yang tinggi pada darahnya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini saya lihat pemerintah juga sudah membuat regulasi ya untuk penggunaan uh, ethylene oxide tadi di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan, Mas Nanang. Ya, Pak Dokter. Apakah dalam setiap kemasan mie instan ini rata-rata mengandung MSG atau monosodium glutamat, natrium, dan kalori tinggi? Nah, sebenarnya apakah kandungan MSG ini memang berbahaya bagi kesehatan, dok? Ya, baik. Jadi MSG ini kita kenal kalau dalam bahasa awamnya itu sebagai vetsin gitu ya. Nah, apakah vetsin atau monosodium glutamat atau MSG ini adalah merupakan sesuatu yang berbahaya? Selama ini memang MSG ini dipakai untuk Mas Senang, dipakai untuk penyedap rasa. Sering digunakan pada saat memasak ya untuk menyedapkan makanan, untuk masakan, untuk menambah apa namanya kuat eh, rasa tertentu ya, rasa asin, rasa gurih dan seterusnya ya. Apakah ada dampak MSG ini bagi kesehatan? Ada ya. Dalam jangka pendek kita sebut sebagai sindrom kompleks MSG ya. Misalnya eh, perut menjadi mual, kemudian sakit kepala, mudah mengantuk, keringat berlebihan, wajah dan leher terasa panas, wajah terasa kaku, jantung berdetak lebih kencang, nyeri dada, kesemutan dan seterusnya. Tapi ya kembali lagi, apakah itu pada semua kadar MSG yang dipakai oleh ibu di dapur? Enggak. Ketika misalnya tadi kadar yang saya sebutkan itu sekitar 1 sampai 2 gram. Itu kadar yang tinggi ya. Saya rasa ibu di dapur itu tidak sampai menggunakan 1 sampai 2
2 gram. Mungkin mili gitu ya. Kalau mili iya mungkin ya. Jadi sebenarnya kandungan apa namanya MSG yang ada pada masakan ibu-ibu ya itu mereka kan bisa ngerasakan ya, lidah mereka pasti peka lah ya. Ketika mungkin terlalu banyak MSG maka rasanya nggak enak dan mungkin akan ada efek-efek yang seperti yang tadi saya sebutkan. Sana. Ya, Pak Dokter. Nah, bagaimana sebenarnya jaminan negara dalam tersedianya makanan yang bergizi bagi seluruh anggota masyarakat dalam konsep Islam, Dok? Eh Gini Mas Anang ya, konsep negara dalam agama kita, dalam agama Islam itu adalah dalam rangka dia diadakan dalam rangka untuk mewujudkan beberapa hal yang salah satunya adalah menjaga akal dan menjaga jiwa. Maka semua hal yang ada potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang khalifah. Khalifah itu nama pemimpin untuk sebuah negara yang menggunakan hukum syariat Islam yang disebut sebagai negara khilafah ya. Jadi khalifah akan menggunakan semua potensi yang ada dalam kekuasaan atau kewenangan dia itu untuk menjaga warganya. Baik warga yang beragama Islam maupun yang beragama non-Muslim yang disebut sebagai ahlu zimma atau kafir zimmi itu. Dalam konsep fikih Islam, istilah kafir zimmi itu sudah sangat-sangat populer sekali ya. Jadi warga negara khilafah itu memang ada yang beragama Islam, ada yang non-Islam yang dikenal sebagai ahlu zimma. Nah, semua tadi akan dilindungi ya oleh khalifah, akan dijaga akalnya, akan dijaga jiwanya gitu ya. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh khalifah dalam hal ini eh, tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi misalnya ataupun kepentingan politik gitu ya. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan memang dalam dalam penelitian data mutakhir dalam bidang kesehatan penggunaan bahan-bahan tertentu itu misalkan berbahaya ya, ya pemerintah tidak akan atau khalifah tidak akan membiarkan produk-produk makan tertentu, produk-produk pangan tertentu itu akan beredar di masyarakat gitu ya. Misalkan demi mendapatkan keuntungan yang banyak gitu ya untuk apa namanya biaya-biaya politik misalkan tidak akan dilakukan oleh itu oleh para khalifah. Kenapa? Karena seorang khalifah itu selain bertanggung jawab kepada umat yang memilihnya, dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu adalah penggembala dan dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa-apa yang digembalakan. Bagaimana kalau rakyat yang digembalakan itu kemudian menjadi pusing, menjadi kesumutan dan seterusnya akibat menggunakan bahan-bahan pangan yang memiliki residu yang dalam kadar tinggi, misalkan etilen oxide tadi itu yang bisa menyebabkan macam-macam sampai ke kuburan misalnya, itu tidak akan dilakukan sehingga dalam hal ini khalifah akan memberikan akan memberikan semua fasilitas itu ya untuk para penelitinya itu untuk meneliti sampai seberapa kadar bahan-bahan berbahaya tadi itu menguntungkan bagi manusia dan sampai di kadar berapa atau di apa namanya di konsentrasi berapa bahan-bahan tadi itu menimbulkan efek negatif bagi manusia. Maka disitulah seorang khalifah akan betul-betul uh, membuat kebijakan berdasarkan itu ya, bukan berdasarkan aspek ekonomi atau aspek politik. Sehingga keberadaan seorang khalifah yang dia adalah mas'ulun, ya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kebijakan seorang khalifah kepada rakyatnya. Apakah semua bahan itu akan dibiarkan bahan pangan ya akan dibiarkan beredar begitu saja di tengah masyarakat tanpa memperhatikan ini apa enggak. Tentu khalifah tidak akan seperti itu. Mas Anang. Ya, baik, Pak Dokter Amin. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian luar biasa perhatian Islam terhadap manusia hingga untuk urusan pangan pun diberikan sebuah sistem yang menjamin kesehatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat dunia juga tentunya. Baik, Dokter Amin, terima kasih atas penyampaiannya. Semoga sehat selalu dan sukses, Dok. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa, demikianlah materi kita untuk kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan isu-isu yang lebih menarik
dengan narasumber yang terpercaya dan tentu saja dari sudut pandang Islam. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, kemudian like dan sebarkan ke teman saudara Anda dan semoga menjadi kebaikan dunia dan akhirat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.